Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik. Mungkin sebelum saya mulai untuk materi, ini akan saya sampaikan dulu terkait dengan tugas presentasi, Nj. Apakah sudah terlihat? Sudah Bapak. Baik. Belum Bapak. Sudah. Jadi kalau Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat ke situs kuliah, lalu ada tautan buku teks, itu kalau dibuka menjadi seperti ini. Lalu kemarin sudah saya umumkan di Microsoft Teams juga, tiap-tiap kelompok jatahnya apa, Nj? Nah, ini misalnya untuk kelompok 1 besok, ini adalah mengenai Digital Transformation of Healthcare at Singapore's Jurong Health Services. Saya berusaha memilih sesi teknologi, sesi interaktif ini itu adalah menggunakan contoh-contoh yang kalau di Indonesia mungkin di buku tidak ada, tapi paling tidak contoh-contohnya itu masih ada di ASEAN lah, gitu ya, atau Asia yang sedekat mungkin dengan Indonesia. Jadi tidak melulu kepada contoh karena buku ini buatan Amerika, ya contoh di Amerika. Atau kalaupun itu contoh di Amerika, itu yang juga bisa dijumpai di Indonesia. Nah, jadi ini adalah kasus gitu, Nj, yang nanti bisa dibersani lalu. Nah, ini biasanya 2 halaman. Nah, nanti di halaman kedua itu ada beberapa pertanyaan seperti ini misalnya. Ya. Case study question, ini ada 4 pertanyaan. Nanti jadi bagi kelompok Bapak Ibu sekalian itu monggo menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian jawabannya dipresentasikan di kelas pada saat kita kuliah sesi tatap muka pada tanggal 23 Oktober besok. Ya, jadi monggo mau presentasinya apakah langsung menjawab pertanyaan atau diberi latar belakang dulu, monggo. Ya. Nah, nanti kira-kira tiap kelompok itu mendapat waktu presentasi, nggak usah lama-lama, sekitar 15 menit saja. Lalu nanti disambung dengan tanya jawab ya antara 5-10 menit. Ya, jadi nanti total per kelompok itu maksimal sekitar ya 25 sampai setengah jam lah. Kalau 3 kelompok kan sudah 1,5 jam sendiri itu kalau maksimal sih. Itu demikian. Jadi gitu untuk kelompoknya, ya, tugas kelompok yang terkait dengan presentasi ini. Nah, mungkin itu dulu. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas? Sudah saya bagikan di Microsoft Teams, ya. Kelompok 1 dapat apa, kelompok 2 dapat apa, dan seterusnya. Apakah ada yang masih belum jelas mengenai tadi tugas presentasi? Oke, sudah Pak. Oke. Cukup jelas Pak. Oke, baik, matur nuwun. Jika nanti Bapak atau Ibu ada hal yang perlu ditanyakan mengenai tugas ini, monggo bisa disampaikan melalui chat di Microsoft Teams atau langsung ditulis di Microsoft Teams di bawahnya itu, di bawah yang saya bagikan itu langsung ditanyakan di situ supaya satu kelas bisa melihat, monggo ya. Saya jawab secepatnya kalau bisa, Nj. Ngaten, Nj, Bapak Ibu sekalian. Oke, supaya kita tidak membuang waktu, ini sekarang akan saya mulai mengenai materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini itu apakah sudah terlihat, ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, matur nuwun. Jadi materi kita hari ini itu sedikit agak apa istilahnya? Mungkin tidak terlalu kelihatan teknologi informasinya di mana ya, tetapi ini menjadi penting karena ini menjadi dasar dari banyak hal
yang nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita di sini akan bicara mengenai strategi dan organisasi. Jadi karena sistem informasi, teknologi informasi itu pasti dijalankan atau digunakan pada satu organisasi, maka kita perlu melihat bagaimana pengaruh organisasi maupun juga nanti strategi terhadap penggunaan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi misalnya untuk pendidikan pasti nanti akan berbeda dengan untuk perusahaan dagang. Beda lagi nanti untuk rumah sakit, berbeda lagi nanti untuk ya misal pendidikan pun pendidikan menengah itu pasti beda dengan pendidikan tinggi dan seterusnya. Jadi kita melihat nanti bagaimana organisasi ini mempengaruhinya dan kemudian peran strategi. Ya, strategi di sini nanti akan diutamakan lebih kepada bagaimana persaingan antar organisasi ini bisa dibantu dengan menggunakan sistem dan teknologi informasi. Jadi apa itu persaingan dan lain sebagainya. Oke, nah jadi ini Bapak Ibu, jadi teknologi informasi dan organisasi itu saling mempengaruhi. Ya. Tiap organisasi akan punya ciri khas tersendiri, akan punya preferensi pilihan tersendiri, gitu ya. Sebagai contoh misalnya, tidak usah jauh-jauh di Universitas Atmajaya Yogyakarta saja ada 2 suborganisasi, ya. Yang satu itu adalah Fakultas Bisnis dan Ekonomika, tempat saya terdaftar sebagai dosen tetap, dan satu itu tetangga kami yang kebetulan kampusnya juga berada di satu kompleks dan berada di sebelah kami, yaitu Fakultas Teknologi Industri. Nah, kalau di Fakultas Bisnis dan Ekonomika itu kalau beli komputer itu menggunakan, kami biasanya membeli yang bermerek, satu merek khusus gitu ya, karena kami sudah menggunakan itu cukup lama dan kami sudah terbiasa dengan merek itu. Sedangkan tetangga kami yang di sana ada informatika, ada sistem informasi gitu ya, itu mereka kalau membeli komputer PC itu seringnya berbagai macam merek dan sebagian besar rakitan. Nah, kenapa begitu? Karena di Fakultas Teknologi Industri itu mereka punya kompetensi dan keahlian untuk utak-atik komputer. Sedangkan kami di bisnis dan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika tidak punya keahlian itu. Maka ya sebagai orang bisnis, kemudian pemikirannya adalah kalau nggak bisa menangani sendiri, ya sebaiknya beli yang bisa ditangani oleh orang lain. Ya. Maka kami membeli yang bermerek itu meskipun harganya kalau dibandingkan sedikit lebih mahal, tapi kalau ada apa-apa, kami tinggal panggil distributornya atau dealernya gitu ya, ini rusak, tolong diperbaiki. Dan kalau biasanya masih garansi tidak menjadi masalah ya. Dan garansinya cukup lama. Kalau yang kami beli itu biasanya garansinya minimal 3 tahun, sedangkan kalau yang seperti FTI dan lain sebagainya yang rakitan itu biasanya setahun. Jadi dalam 3 tahun kami tidak pusing masalah perawatan, dan biasanya komputer itu setelah 3 tahun ya sudah harus ganti, biasanya begitu. Nah, ini contoh sederhana saja. Pada satu organisasi yang sama, tapi karena fakultasnya berbeda, gaya membelinya berbeda. Ya. Lalu juga strukturnya, gitu ya, proses bisnis, politiknya. Politik di sini yang kami maksud adalah politik organisasi, bukan politik kenegaraan. Ya. Ini kan menjelang tahun politik, ini harus hati-hati bicara politik. Tapi politik yang terjadi di sini itu sebenarnya adalah politik organisasi. Politik organisasi itu mungkin ya memiliki kemiripan dengan politik bernegara, tetapi politik organisasi ini adalah bagaimana sumber daya organisasi yang jumlahnya terbatas itu dialokasikan kepada berbagai bagian organisasi. Ya. Semua bagian organisasi pasti butuh sumber daya. Hanya saja karena sumber daya terbatas kan harus bagi-bagi ya. Dan mungkin porsi bagiannya ya tidak bisa sama karena kebutuhannya berbeda. Ya. Sebagai contoh, misalnya kembali ini ya, FTI dan FBE. FTI jelas butuh
infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik daripada FPI karena mereka memang bidangnya itu, sedangkan kami di FPI tidak. Maka kami tidak bisa menuntut anggaran teknologi informasinya disamakan dengan FTI. Ya. Tapi kemudian juga sebaliknya, karena Fakultas Bisnis dan Ekonomika itu jumlah mahasiswanya lebih besar daripada FTI, maka kebutuhan ruang kami untuk kelas, kuliah, praktikum, dan lain sebagainya juga jauh lebih besar daripada FTI. Jadi FTI tidak bisa minta hal yang sama dengan FPI. Nah, biasanya ini kan kemudian di tingkat universitas terjadi dalam tanda kutip ya, rebutan sumber daya ini tadi. Nah, upaya-upaya untuk bisa menggolkan kebutuhan sumber daya inilah yang kemudian menjadi yang disebut sebagai politik organisasi. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat politik itu ya sebetulnya dilandasi dari keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang bisa dikatakan tidak terbatas. Nah, ini itu politik. Lalu budaya organisasi. Ya. Menggunakan teknologi informasi itu membutuhkan budaya untuk bisa terbuka. Ketika kita membahas kolaborasi kan itu sudah aja. Harus percaya, harus mau kerjasama. Itu termasuk bagian dari budaya organisasi. Nah, masuknya teknologi itu pasti mengubah budaya tersebut. Kalau tidak ya nanti terjadi gegar budaya gitu ya, shock. Ya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini banyak sekali, termasuk misalnya lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau terkait dengan teknologi informasi, ya mestinya termasuk lingkungan itu ada infrastruktur teknologi informasi. Kalau di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, gitu aja, mungkin sangat sulit untuk menggunakan perangkat teknologi informasi. Karena jangankan sinyal misalnya, listrik aja sering tidak ada. Ketika masa pandemi itu, saya pernah terlibat. Jadi ada satu paroki di Kalimantan Barat, gitu ya, yang kebetulan kami itu kenal, saya dan teman-teman saya maksudnya, itu kenal dengan Romo parokinya, yang bekas Romo Pamong kami. Itu kemudian Romo ini minta bantuan di parokinya itu di Kalimantan Barat, dipotong. Beliau itu minta bantuan, kami dibantu untuk pembangkit listrik tenaga matahari, gitu. Karena di sana tidak ada listrik, padahal anak-anak itu butuh ngecas gadget untuk sekolah, kan pada waktu masih di tengah-tengah suasana pandemi. Jadi sudah kami carikan bantuan dan bisa kemudian mendapatkan itu. Nah, jadi lingkungan seperti di paroki Botong ini kan listrik saja tidak ada, ya, sulit. Berapa bulan yang lalu Pak Rektor kami, Pak Nur, itu ke Ketapang, gitu ya, meninjau lokasi KKN mahasiswa kami di sana. 3 hari beliau di sana, menurut pengakuan beliau tenang, gitu. Kenapa? Nggak ada WA masuk, tidak ada email masuk, nggak ada telepon dan lain sebagainya. Karena tidak ada sinyal. Ya. Nah, begitu beliau kembali dari Ketapang, naik pesawat, mendekati Semarang, baru gitu, ketika mendarat di Semarang, email keluar semua yang sudah 3 hari tertunda. Ini lingkungan. Ya, jadi kalau kita akan menggunakan teknologi, ya lingkungannya harus mendukung listrik, ya, sinyal, gitu ya, koneksi internet dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah di sini gaya manajemen di dalam buat keputusan. Ya. Apakah manajemennya mungkin ragu-ragu dalam buat keputusan, terlalu lama, atau justru membuat keputusan cepat, tapi salah, ya itu bisa saja. Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, jadi ini saling mempengaruhi, organisasi mempengaruhi pilihan teknologi informasi, ragam teknologi informasinya juga mempengaruhi bagaimana organisasi ini nanti memutuskan teknologi seperti apa yang akan dipilih. Jadi ini memang saling terkait, ya. Nah, kita lihat dulu apa itu organisasi, ya. Nah, kalau definisinya, organisasi itu adalah satu struktur sosial formal, ya, yang mengolah sumber daya dari lingkungan untuk menghasilkan keluaran tertentu. Ya. Nih, lalu ada juga definisi yang lain, itu adalah satu entitas legal formal. Jadi organisasi itu harus ada aspek legal formalnya. Ya. Seperti kalau yayasan itu harus ada akte pendiriannya, harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau itu sekolah harus ada izin pendirian, izin operasional, ya,
harus ada akreditasinya gitu ya. Jadi ini adalah entitas legal formal dengan aturan dan prosedur internal. Jadi di dalam organisasi ini ada ya organisasi pasti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu aja. Lalu prosedur juga ya seperti biasa kalau di sekolah-sekolah itu kan ada prosedur membayar SPP misalnya atau prosedur untuk menentukan kenaikan kelas, menentukan kelulusan, ya ada prosedurnya yang harus diikuti. Nah, tapi juga di dalam organisasi ini karena anggota organisasi itu adalah manusia, itu ada struktur sosialnya. Dan di sekolah Bapak Ibu saya kira bisa mengamati bagaimana struktur sosial. Ada guru dan karyawan, ada siswa, murid gitu ya. Siswa saja nanti tergantung dari kelasnya ya, atau tergantung dari kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan lain sebagainya. Nah, namun juga organisasi ini ada definisi lain terkait dengan berdasarkan perilaku, ya, ilmu keperilakuan. Ya. Jadi kalau menurut ilmu keperilakuan, organisasi itu adalah kumpulan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus secara delicate itu harus secara hati-hati diseimbangkan dalam jangka waktu tertentu ya, karena nanti akan ada konflik dan juga resolusi atau penyelesaian konflik tersebut. Jadi setiap organisasi itu pasti ada konflik. Nah, konfliknya kenapa? Kembali tadi pada yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam setiap organisasi pasti ada kebutuhan yang berbeda. Namun berbagai kebutuhan ini untuk memenuhinya sumber dayanya terbatas. Nah, di situ saja sudah muncul konflik. Misalnya di tempat Bapak Ibu di sekolah itu ada anggaran, gitu kan? Nah, anggaran ini untuk apa saja? Ini nanti sudah akan muncul banyak ide, ada banyak juga kebutuhan yang harus dipenuhi dan akan terjadi konflik. Lalu juga saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu kalau di dalam organisasi itu ada banyak kepala dan tiap kepala pasti punya keinginan sendiri, pasti punya agenda sendiri, pasti ingin punya niatan sendiri ya, baik positif ataupun negatif, sehingga ya ini pasti akan menimbulkan konflik. Jangankan sekolah yang besar gitu ya, yang jumlah orangnya banyak, berkeluarga saja suami dan istri ya pasti ada konflik. Nah, jadi memang ini satu hal yang wajar. Nah, konflik itu kalau dikelola dengan baik akan menjadi satu kekuatan pendorong yang luar biasa. Ya, sebagai contoh kalau Bapak Ibu bisa melihat, ya di banyak perusahaan-perusahaan besar itu ada berbagai divisi yang sebetulnya saling berkonflik. Seperti Astra itu punya Toyota, punya Daihatsu, gitu ya. Tapi mereka dibiarkan bersaing di beberapa segmen. Ya, ada Isuzu juga, ya, biarkan mereka bersaing. Kemudian mereka keluar dengan berbagai macam produk yang memungkinkan mereka untuk terus berbisnis dan bertahan, gitu ya, menang dalam persaingan. Salah satu contoh konflik yang menghasilkan kolaborasi itu adalah ya kita bisa melihat sekarang ada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, Agya dan Ayla, Ras dan Terios. Itu kan sebetulnya bersaing, tapi merupakan produksi dari dua merek yang sesungguhnya kalau di Jepang sana saling bersaing. Nah, ini adalah konflik dan nah kalau konflik berkepanjangan ya dampaknya nanti akan bisa menghancurkan organisasi tersebut. Ya, dulu saya nggak tahu Bapak atau Ibu persa atau tidak, tapi Jogja itu ya sebelum gempa tahun 2006 itu pernah ada satu perguruan tinggi namanya STIE Kerjasama itu di daerah selatan Jogja. Nah, STIE Kerjasama ini terjadi konflik antara pimpinan STIE dengan yayasan. Ya, konfliknya demikian sampai terjadi perebutan aset gitu ya. Lalu kemudian STI-nya itu tutup ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan kemudian terjadi gempa besar di Jogja tahun 2006. Nah, bangunan STI Kerjasama ini runtuh dan ya sampai sekarang tutup STI ini ya. Nah, ini kalau terjadi konflik tidak diselesaikan dengan baik berkepanjangan ya organisasinya bubar gitu ya. Oke. Kita teruskan lagi.
Nah, jadi nanti seperti ini kira-kira kalau definisi teknis dari organisasi itu ya. Ada input, diolah, hasilnya output. Ya, ini biasanya yang seperti ini itu adalah definisi untuk organisasi bisnis. Ya, jadi ada input, bahan baku, gitu, diolah, keluar jadi barang yang dijual, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi organisasi itu secara formal punya hierarki. Ada pimpinan, ada bawahan. Ya. Ada pembagian tugas, division of labor. Ya, kalau seperti di sekolah, masing-masing bapak dan ibu juga sudah mendapatkan pembagian. Ada yang mengajar ekonomi misalnya, ada yang mengajar fisika, ada yang mengajar matematika, ada yang menjadi guru BK, gitu. Ada juga yang nanti bertanggung jawab tambahan menjadi wali kelas, ada yang menjadi kepala sekolah, dan seterusnya. Lalu ada aturan dan prosedur, tadi ada prosesnya, ada budaya, ada hak kewajiban, ada wewenang dan tanggung jawab, nilai-nilai. Ya, ini kalau nilai-nilai ini saya kira seperti Marsudi ini saya yakin punya nilai-nilai tertentu ya, yang coba untuk ditanamkan pada anak didik maupun juga coba dihayati dan diamalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada norma, perilaku, ada orang-orangnya gitu. Nah, ini kan biasanya kalau lembaga pendidikan seperti Marsudi ini kan lulusannya pasti punya karakter tertentu yang orang bilang, oh ini lulusan Marsudi ini, gitu ya. Atau bisa juga, oh ini lulusan misalnya Taruna Nusantara, itu juga bisa kelihatan seperti itu. Oke, jadi memang di dalam organisasi ini pasti ada struktur hierarki. Ada organisasi yang struktur hierarkinya ini cukup kompleks, ya, cukup panjang, ada juga yang cenderung mendatar. Ya. Umumnya perusahaan-perusahaan baru yang sekarang dikenal dengan istilah startup itu memiliki struktur organisasi yang hierarkinya itu tidak terlalu dalam, ya, tidak terlalu ruwet, dan sering sekali tidak terlalu ketat. Gitu ya. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan startup, gitu ya, bidang fotografi sudah sekian puluh tahun yang lalu. Itu direktur utamanya saja mau untuk memanjat tiang antena, itu ya, untuk memperbaiki antena, itu ya, tower antena itu dia panjat. Lalu ada direktur pemasaran mau ikut ngepel, gitu ya. Jadi memang, tapi kalau sudah menjadi perusahaan besar di mana struktur hierarkinya itu menjadi kaku, gitu ya, agak jarang dijumpai seorang presiden direktur misalnya ikut jaga malam, gitu ya. Ini jarang sekali. Lalu di dalam pembuatan keputusan ini ada pelimpahan wewenang. Jadi sampai pada tingkatan tertentu pembuatan keputusan itu diserahkan pada anggota organisasi. Namun kalau di luar itu ya harus naik ke atas, gitu. Lalu akuntabilitas ini juga dituntut karena pembuatan keputusan ini harus bisa transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Lalu biasanya organisasi ini juga berusaha untuk melakukan efisiensi. Tidak melakukan pemborosan. Karena apa? Sumber dayanya terbatas. Ya. Bahkan sekelas perusahaan multinasional pun juga sumber dayanya terbatas. Maka mereka melakukan efisiensi. Ya. Bapak Ibu bisa melihat nanti kalau ada pengumuman perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Amazon, dan lain sebagainya melakukan rasionalisasi karyawan, nah itu mereka sedang berusaha untuk melakukan efisiensi. Lalu ada rutinitas dan ada proses bisnis, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Kalau ujian bagaimana, kalau penentuan kenaikan kelas, penentuan kelulusan bagaimana, dan seterusnya. Lalu ada politik organisasi, budaya, lingkungan, dan struktur organisasi. Ya. Oke, baru sudah kita bahas ya proses bisnis. Nah, politik organisasi. Jadi politik organisasi ini terjadi karena ya tadi ada perebutan sumber daya yang jumlahnya terbatas, ada perbedaan sudut pandang, perbedaan cara pandang, ini berujung nanti kepada ya perselisihan maupun kompetisi dan konflik. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat normal sebetulnya. Tidak ada organisasi kok yang rukun, guyub rukun selamanya, tidak ada.
Ya pasti ada konflik. Namun bagaimana konflik ini diselesaikan dan dikelola itu yang membedakan organisasi yang sukses dan tidak sukses. Kalau terlalu guyub dan rukun itu malah juga jelek. Ya. Karena nanti kalau semuanya saling setuju, ya tidak ada yang bersuara berbeda gitu, tidak ada oposisi, malah nanti jadi tidak bisa melihat peluang maupun juga ancaman yang berbeda. Ya. Nah, namun kalau situasi politik organisasi ini tidak dikelola dengan baik, ini juga bisa menjadi penghambat. Ya. Saya pernah melihat kasus di mana ada sebuah perusahaan gitu ya, punya direktur baru. Perusahaan ini aslinya adalah perusahaan keluarga. Ada direktur baru, ya, direktur baru ini menegakkan disiplin. Dia minta karyawan yang datang kerja dan pulang kerja, atau yang datang ke kantor dan keluar dari kantor itu ngisi presensi. Wah, langsung ditolak oleh para karyawannya. Karena apa? Merasa tidak dipercaya. Dulu-dulu nggak ada kok presensi gitu ya. Kok sekarang pakai presensi apa sudah nggak percaya gitu kan. Nah, lalu mereka rame-rame memboikot dan kemudian lapor kepada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan dan mengatakan pada direktur yang baru, Mas, Mbak, sudah nggak usah pakai presensi. Percaya saja, mereka ini sudah seperti keluarga. Nah, ini kan adalah perlawanan secara politik organisasi ya untuk satu sistem yang sederhana, presensi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu siswa di sekolah rame-rame tidak mau presensi gitu ya, menolak presensi, wah, ya kan susah gitu kan. Ya. Oke. Nah, lalu budaya. Nah, ini sedikit apa ya, sedikit agak konsep yang agak abstrak mungkin. Jadi budaya itu meliputi sekumpulan asumsi yang mendefinisikan nanti tujuan dan hasilnya itu apa. Ya. Jadi di sini tuh meliputi organisasi ini nanti menghasilkan apa tuh. Nah, saya kira di sekolah Bapak Ibu juga pasti sudah ada ini ya. Jadi siswa lulusan dari sekolah-sekolah Marsudiri ini itu nanti akan menjadi seperti apa. Ya. Nah, itu pasti sudah ada dan itu adalah budaya di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Marsudiri ini. Nanti kalau itu berada di bawah Yayasan Tarakanita, beda lagi. Di bawah Yayasan Pangudi Luhur, berbeda lagi. Meskipun mungkin juga ada unsur-unsur yang sama aja. Lalu, bagaimana siswa-siswi lulusan Marsudiri ini nanti dididik? Prosesnya bagaimana? Kan kalau lulus itu kan, dan karakternya kalau lulus itu kan hasil akhir. Nah, tapi prosesnya supaya mencapai hasil akhir itu bagaimana? Itu bisa jadi berbeda-beda. Meskipun berada pada satu yayasan yang sama. Ya. Kemudian nanti ditujukan kepada siapa? Atau setelah lulus ini nanti para lulusannya itu mau ngapain? Gitu kan? Nah, ini juga tiap organisasi bisa berbeda-beda. Ya. Ini. Nah, budaya organisasi itu bisa menjadi pemersatu, tapi bisa juga menjadi penghambat. Ya. Budaya yang apa istilahnya asal bapak senang, budaya yang pokoknya guyub dan rukun saja, nggak usah aneh-aneh. Nah, itu justru menghambat kemajuan karena tidak ada yang menyuarakan tadi pandangan yang berbeda. Kalau semua sama, semua setuju, ya nggak ada yang maju. Kita itu maju karena apa? Punya pandangan yang berbeda yang kemudian disatukan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Ya kan? Oke. Nah, lalu lingkungan. Ya, lingkungan ini ada lingkungan ini macam-macam. Bisa lingkungan itu berupa lokasi. Ya. Bapak Ibu yang berada di kota besar pasti berbeda dengan Bapak Ibu yang berlokasi di kota kecil. Ya. Sumber dayanya berbeda, kebiasaannya berbeda. Ya. Dan ini saya kira Bapak Ibu juga sepakat. Gitu ya. Salah satu keluhan saya, gitu ya, terutama melihat dunia pendidikan di Indonesia itu adalah pemerintah itu di dalam menentukan kebijakan pendidikan, sering sekali lingkungan yang mereka lihat itu hanyalah sebatas Jakarta. Tapi tidak melihat misalnya bagaimana kalau di Jogja saja. Nggak usah, Jogja kan tidak jauh dari Jakarta, masih Pulau Jawa. Nanti kalau di luar pulau sudah berbeda lagi. Di Papua apalagi. Kalau Bapak Ibu masih ingat,
kebijakan ujian nasional gitu. Wah, itu kan benar-benar yang dilihat tuh mungkin hanya Jakarta dan Jawa ya, tapi tidak melihat misalnya kalau di Papua bagaimana. Katanya menyetandarkan, tapi ya faktanya kondisi di Indonesia itu kan tidak standar. Ya. Ada kesenjangan, ada perbedaan. Nah, kalau itu tidak dibereskan, menjadikan ujian nasional sebagai penentu kelulusan, nah itu bencana. Bapak Ibu sudah bisa melihat itu, apa yang terjadi dengan ujian nasional dulu ya. Standarnya nggak naik, malah justru yang muncul adalah berbagai macam perilaku yang negatif. Dan juga ekses-ekses yang negatif. Ini. Lalu lingkungan itu pasti berubah. Ya, lingkungan ini bisa kita lihat lingkungan sekitar maupun juga lingkungan di luar. Gitu ya. Apalagi kalau di Indonesia, kita bisa melihat apa yang terjadi pada dunia internasional. Pendidikan terutama itu lingkungannya cepat sekali berubah. Kebutuhan dunia kerja misalnya kalau kami di universitas itu berubah terus. Ya, padahal yang namanya kurikulum kan nggak bisa diubah begitu saja. Butuh kajian yang jangka panjang dan seterusnya. Ini bagaimana mengantisipasi hal tersebut. Gitu ya. Nah, sistem informasi itu biasanya bisa berfungsi sebagai alat untuk mengetahui perubahan di dalam lingkungan itu seperti apa. Ya, karena kita mendapatkan informasi. Ya. Contoh paling gampang adalah kalau perusahaan kalau perusahaan pesaing itu mengeluarkan produk baru, kita bisa melihat bagaimana produk baru ini diterima pasar kah? Lebih disukai kah? Atau bagaimana? Kita juga bisa melihat bagaimana reaksi dengan produk kita yang sekarang. Sudah bosan kah? Sehingga perlu produk baru atau bagaimana? Oke. Nah, dari waktu ke waktu, Bapak Ibu sekalian, itu ada satu yang namanya itu adalah disruptive technology. Teknologi yang mendisrupsi itu apa ya? Pokoknya membubarkan atau mengacaukan lingkungan. Mengacaukan di sini tidak selalu dalam artian negatif ya, positif juga bisa. Ya. Jadi ini termasuk teknologi-teknologi yang mengubah cara kita melakukan sesuatu dari yang lama menjadi yang baru. Misalnya apa? Smartphone, Bapak Ibu sekalian. Atau telepon seluler lah. Gitu ya. Telepon seluler ini mengubah banyak yang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ya. Zaman saya tahun 2007, gitu ya, zaman itu di kalangan mahasiswa itu yang ngetren itu adalah membuat blog. Kalau blog itu kan seperti membuat narasi cerita gitu ya. Jadi kalimatnya panjang lebar, tulisannya banyak, bisa beberapa halaman. Pada waktu itu saya amati mahasiswa saya kalau nulis itu ya masih itu sesuai kaidah bahasa Indonesia ya, ada SPOK ya, subjek prediksi objek keterangan. Tapi begitu mereka itu kemudian menggunakan smartphone dan era media sosial di mana kebanyakan postingnya itu pendek-pendek, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemampuan menulis mereka juga menjadi kacau. Ya. Gampang saja. Mahasiswa saya itu banyak yang tidak bisa membedakan awalan dengan kata depan. Ya. Sehingga seringkali misalnya di kelas itu disambung. Ya. Di kelas kok disambung. Atau bahkan kita dipukuli, kadang dipisah gitu kan dengan spasi. Nah, kok ini belajar bahasa Indonesia dari mana saya bilang gitu kan. Nah ini smartphone, internet itu mengubah tatanan yang selama ini sudah kita yakini sebagai yang normal, yang biasa menjadi harus berubah. Pandemi ya dan teknologi-teknologi yang beredar sama ini membuat apa yang dulu kita pikirkan sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Ya karena ada perkembangan teknologi. Untung pada saat pandemi itu kita sudah punya banyak pilihan teknologi untuk memungkinkan kita melakukan aktivitas secara daring, ya, online. Kalau tidak mungkin memaksa kita untuk berinteraksi dengan manusia di saat kondisinya sedang parah-parahnya itu bisa menimbulkan korban yang lebih tinggi daripada yang kemarin terjadi. Lalu struktur organisasi, ya. Struktur organisasi ini macam-macam. Ini yang entrepreneurial ini terutama untuk perusahaan-perusahaan baru yang berdiri ya. Ini
jarak antara pimpinan dengan karyawan atau bawahan gitu ya tidak terlalu kelihatan. Kadang bawahan dianggap sebagai mitra bisnis gitu ya, sehingga hubungannya menjadi lebih akrab. Pembagian tugas juga menjadi lebih fleksibel. Ya. Tapi begitu organisasi ini mulai berkembang, bertambah besar, mulailah birokrasi. Ya. Nanti pemasaran tugas siapa itu sudah tertentu ya, karena memang pekerjaannya menjadi lebih banyak ya, karena bisnisnya berkembang. Nanti produksi juga nggak mungkin lagi membantu logistik nggak mungkin membantu keuangan nggak mungkin membantu pemasaran karena sudah punya jatah sendiri-sendiri. Dan nanti semakin besar pembagian birokrasi ini menjadi semakin kelihatan. Ya. Keuangan itu ya sudah nanti menangani keuangan saja. SDM ya menangani SDM saja. Gitu ya. Dan sehingga kadang-kadang apa yang tidak menjadi jatahnya enggan untuk dilakukan. Ya. Kemudian ada profesional birokrasi. Kalau ini biasanya untuk organisasi-organisasi profesional seperti misalnya kantor konsultan gitu ya. Mereka ini profesional tapi ada birokrasi. Lalu ada adhokrasi. Adhokrasi ini biasanya adalah ya kalau dibutuhkan itu bisa dibentuk tim ad hoc. Misalnya mungkin Bapak Ibu membentuk tim untuk akreditasi gitu ya. Nah, ini timnya sementara bekerja dengan struktur yang lebih fleksibel daripada struktur sekolah yang biasa dan setelah selesai nanti bubar. Oke. Jadi sistem informasi ini kerap sekali menunjukkan bagaimana struktur organisasinya berjalan. Ya. Kami saat ini sedang mengembangkan gitu ya bagaimana sistem untuk surat menyurat, terutama untuk disposisi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada mengajukan surat itu bisa kelihatan sampai di mana suratnya. Ya. Kadang berjenjang kan, misalnya kalau ada dosen itu yang akan studi lanjut harus mengajukan ke departemen ke dekan kemudian ke universitas. Nah itu bisa dilihat mandeknya di mana. Ya. Sering saya mendapat di masa lalu ya, saya mendapat keluhan, Pak, saya sudah minta dana studi lanjut kok belum cair-cair gitu kan. Ya nggak tahu, belum sampai ke saya gitu kan. Oke, saya cari dulu. Nah, ternyata mandek di fakultas gitu ya. Atau fakultas sudah ngirim tapi kok belum sampai. Lah ini di mana? Ini kami coba untuk perbaiki dengan sistem. Ya, nah ini bisa kelihatan di situ strukturnya bagaimana. Ya. Jadi sistem itu sebetulnya berusaha untuk menegakkan birokrasi maupun juga struktur organisasi. Ya. Jadi nanti approval, persetujuan dan lain sebagainya itu ya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nggak bisa misalnya saya mengintervensi ketua program studi. Ya. Misalnya di Fakultas Teknik seorang dosen disuruh ngajar mekanika tanah, saya langsung turun, nggak bisa, saya nggak setuju, nggak bisa seperti itu, ya, karena bukan wewenang saya. Oke, kita teruskan lagi. Nah, lalu fitur organisasi yang lain apa? Organisasi itu pasti punya tujuan, entah tujuannya itu dipaksakan pada organisasi tersebut. Ya. Seperti misalnya kalau beberapa partai politik, Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana tujuan dari partai politik itu dipaksakan. Bisa tujuan itu merupakan kesepakatan yang dimaksudkan untuk manfaat bagi seluruh anggota. Ya, koperasi biasanya itu ya seperti itu. Lalu ada ya anggota-anggotanya organisasi ini, konstituensinya ya. Lalu ada gaya kepemimpinan. Ya, ada yang gaya kepemimpinannya itu demokratis, ada yang agak diktator gitu ya, dan ada yang campuran. Lalu tipe-tipe tugas yang ada di dalam organisasi tersebut dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Nah, kemudian tadi saya bicara di awal mengenai bagaimana sistem teknologi informasi itu bisa membantu. Ya. Nah, sekarang dampaknya apa toh teknologi informasi ini terhadap organisasi? Yang pertama itu adalah biasanya kalau sudah menggunakan teknologi itu lalu menjadi lebih murah. Lebih murah.
Bapak Ibu mungkin mengamati atau bahkan menjadi menikmati sendiri ya bagaimana Bapak Ibu bisa menikmati film atau lagu yang mungkin kalau dulu harus membayar per film atau per lagunya itu cukup besar. Sekarang kita bayar layanan streaming, kita bisa lihat streaming itu dengan lancar ya, dengan harga yang sangat murah, lebih murah daripada bioskop misalnya, gitu ya. Nah, lalu juga kita bisa melihat ini istilah ekonomi ya, jadi bahwa teknologi informasi ini menjadi faktor produksi, sama seperti tenaga kerja, sama seperti mesin. Gitu ya. Ibaratnya begini, misalnya seperti Telkomsel lah, saya sebut satu merek ya, itu membeli teknologi baru, maka mereka kemudian bisa menyelenggarakan layanan baru. Ya. Kalau ada layanan baru yang mereka selenggarakan, berarti kan nanti akan ada sumber pendapatan baru. Kalau ada sumber pendapatan baru ya nanti bisa menjadi penambah keuntungan. Ya. Seperti ini yang sekarang kami sedang rintis di Atmajaya ini adalah karena kelas online itu ternyata bisa, kami mencoba beberapa nanti mungkin akan mengajukan permintaan izin untuk membuka program studi yang sepenuhnya online. Ya, jadi mahasiswa tidak perlu, ya kalau Bapak Ibu ini kan masih hibrid ya, jadi nanti masih ada kita tanggal 23 temu darat gitu ya istilahnya. Tapi nanti ada program-program memang full online. Program full online pun ini mungkin tidak gelar ya, tidak lalu jadi sarjana apa tidak. Tapi mungkin menjadi kursus-kursus ya, beberapa topik atau beberapa mata kuliah disatukan menjadi satu sertifikasi kursus, misalnya kursus untuk Microsoft Office misalnya, atau kursus untuk penyusunan laporan keuangan ya, atau kursus perpajakan misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi sumber pendapatan baru yang dimungkinkan karena adanya teknologi informasi. Ya. Nah, teknologi informasi ini juga bisa nanti mengurangi ongkos transaksi. Ya, ongkos transaksi. Nah, nanti ada outsourcing kita bahas di kesempatan yang lain, tidak sekarang. Oke. Lalu ini juga teknologi informasi itu memungkinkan kita mengendalikan tanpa harus tatap muka. Saya kira kalau agency teori ini mungkin padanannya ya seperti ketika kita semua beberapa waktu yang lalu karena pandemi harus menjalankan kelas secara online, secara daring. Ya. Biasanya kan kita harus kalau di kelas gitu ya, kita beri tugas, kita beri kuis, kita beri ulangan, ujian, gitu. Kita bisa melihat sendiri siswa-siswa di kelas itu seperti apa. Tapi dengan teknologi kan hal seperti itu tidak bisa. Oke. Maka kemudian muncul cara-cara atau teknologi-teknologi yang bisa memungkinkan siswa ini untuk tetap di rumah masing-masing, tapi mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, kuis, dan lain sebagainya, ulangan gitu ya, tanpa mereka harus datang ke sekolah. Nah ini pasti muncul penghematan biaya, kita nggak butuh ruang, gitu, kita tidak butuh listrik untuk kelas, gitu ya, dan siswa juga tidak perlu keluar ongkos untuk datang ke sekolah dan seterusnya. Nah, lebih jauh lagi, teknologi informasi ini menyebabkan struktur organisasi menjadi semakin mendatar. Nah, kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Jadi yang atas ini, Bapak Ibu, itu seperti segitiga ini adalah hierarki birokrasi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada keterbatasan jumlah orang yang bisa dikendalikan secara langsung pada satu saat. Jadi ini yang disebut sebagai manajemen, rentang kendali manajemen, span of management, span of control management. Jadi di bawah saya itu secara langsung hanya bisa ada sejumlah tertentu. Saya agak lupa berapa gitu ya. Tapi tiap orang mungkin bisa beda-beda. Misalnya saya hanya bisa mengendalikan 3 orang. Berarti kalau organisasi saya itu ada 100 orang, nggak mungkin semua saya kendalikan. Maka 3 orang ini saya beri tugas untuk mengendalikan orang di bawahnya. Masing-masing hanya bisa mengendalikan 3 orang lagi. Jadi 9 orang dan seterusnya sampai ya hasilnya seperti itu. Seperti yang segitiga yang di atas.
Tapi kemudian ketika organisasi, terutama ya, di dalam organisasi yang di atas itu, fungsi dari birokrasi itu sebenarnya adalah menyampaikan informasi dari atas ke bawah, maupun juga menerima informasi dari bawah dan menyampaikan ke atas. Jadi yang di tengah-tengah itu fungsinya itu sebenarnya hanyalah perantara informasi. Nah, ketika teknologi informasi digunakan, maka tidak perlu lagi yang di tengah itu. Ya. Yang tadinya bisa 1, 2, 3, 4, 5 lapis cukup menjadi 3 lapis. Karena apa? Informasi bisa langsung dari atas ke bawah secara cepat. Ya. Tidak perlu lagi melalui 2 lapis yang di tengah itu. Nah, ini menyebabkan organisasinya menjadi lebih flat, ya, lebih mendatar. Ya. Nah, lalu ini secara umum manusia itu enggan untuk berubah, resistant to change. Ya. Dan kita itu selalu punya kecenderungan untuk enggan untuk berubah. Hanya kuat tidaknya kecenderungan itu untuk tiap orang berbeda-beda. Ada yang kecenderungan untuk berubahnya itu untuk kecenderungan untuk enggan berubahnya itu kuat. Ada yang tidak terlalu kuat. Ya. Semakin muda itu biasanya keengganan untuk berubah itu semakin lemah. Ya. Jadi mahasiswa saya itu kalau sudah lulus itu mereka pindah ke luar daerah atau bahkan luar negeri yang nggak masalah gitu ya. Nah, mereka masih muda, tanggungan. Tapi kalau seperti saya gitu, atau mungkin juga Bapak Ibu pindah daerah saja, wah sudah banyak usaha. Seperti kemarin ketika Bapak Ibu rawuh di Jogja, di Atmajaya untuk ikut itu ya apa karakter building, untuk ikut acara pembukaan program S2, kan juga ada banyak urusan yang harus diselesaikan dulu sebelum bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Nah, dengan demikian keengganan untuk berubahnya menjadi lebih besar. Nah, sistem informasi ini menyebabkan banyak hal di dalam sebuah organisasi yang nanti itu bisa mempengaruhi kekuasaan seseorang. Ya, yang tadinya rahasia menjadi terbuka. Rahasia yang tadinya dipegang oleh orang, informasi yang tadinya dipegang oleh orang tertentu menjadi terbuka. Sehingga ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur politik organisasi. Ya, dan ini bisa mengubah banyak hal. Struktur, budaya, politik, kerja. Ya. Saya ingat zaman dulu, zaman saya kuliah ya, Bapak Ibu, tuh ada dosen-dosen yang cukup ajaib gitu ya. Ujian nggak pernah, petugas nggak pernah, ujian juga nggak jelas, tahu-tahu keluar nilainya. Ya, saya bahkan pernah ada zaman saya kuliah ya, sekian puluh tahun yang lalu, ada satu dosen itu yang mengajar mata kuliah apa waktu itu, saya agak lupa. Lalu beliau ini studi lanjut gitu ya ke luar negeri. Nah, lalu ruangannya kan akan dipakai dosen yang lain karena kan kosong. Ketika dibersihkan tuh ditemukan banyak berkas ujian yang masih tersegel gitu ya. Belum dibuka. Lalu mikir, lah ini kemarin nilainya keluar tuh dari mana gitu ya. Kok bisa pada ujiannya belum dibuka, belum dikoreksi. Ya, kalau sekarang hal itu tidak bisa. Ya. Kami kalau di Atmajaya ya, itu diwajibkan untuk mengumumkan nilai minimal 1 kali dalam 1 semester. Sehingga mahasiswa itu bisa tahu. Kalau saya misalnya ya, itu sering saya umumkan sebelum saya masukkan ke sistem, saya umumkan pada mahasiswa, nanti juga Bapak Ibu akan bisa merasakan itu, nilainya ini. Gitu kan. Kalau keberatan atau tidak setuju, atau yang lain-lain gitu ya, klarifikasi, silakan. Ya, tapi harus dengan bukti. Jadi saya mengatakan ya harus ada buktinya bahwa nilai itu tidak tepat. Jadi kalau hanya mengatakan yang sering terjadi, Pak saya merasa sudah belajar, tapi kok nilainya ya, merasa sudah belajar itu kan bukan bukti, gitu ya. Tapi kalau mereka bisa mengatakan, Pak ini dulu tugas yang ini tuh saya dapat nilainya
10. Kok di pengumuman saya dapatnya 8? Oh, berarti saya keliru memasukkan. Atau, Pak, ini tugas kelompok. Teman-teman saya sekelompok dapat nilai 10, kok saya tidak dapat nilai 0? Oh, berarti saya salah masuk. Nah, seperti itu bukti. Nah, sehingga mahasiswa bisa melihat sendiri nilai itu seperti apa. Ya. Dan ini diumumkan. Gitu. Nah, ini kan era keterbukaan informasi ini ya mengubah. Gitu ya. Dosen misalnya harus mau menerima pertanyaan, menerima keberatan dari mahasiswa. Zaman dulu saya nggak berani kalau nilai sudah keluar, saya nggak berani. Wah, kok nilai saya segitu, harus nggak berani. Gitu kan. Oke. Nah, maka kemudian perubahan ini juga kemudian harus dilihat faktornya apa saja yang menyebabkan perubahan dan bagaimana perubahan ini nanti akan mendapatkan perlawanan. Ya. Pertama itu tentunya adalah sifat dari inovasi atau sesuatu yang baru, teknologi informasi ini, struktur organisasi, budaya organisasi maupun tugas-tugas yang terpengaruh oleh teknologi informasi yang baru tadi. Ya. Ini ya. Struktur organisasi, semakin besar satu organisasi dan semakin ruwet strukturnya, gitu, semakin banyak birokrasinya, perubahannya itu akan lambat. Ya. Berubah itu akan lambat. Lalu tugasnya, kalau tugasnya itu nanti akan menjadi semakin banyak, ya ini pasti resistant to change. Nah, yang paling repot itu ada pada manusianya ini. Biasanya manusia itu enggan berubah, alasannya ada 3. 1, tidak tahu arah perubahan. Ini mau dibawa kemana? Ini ngapain tuh harus pakai seperti ini, gitu ya? Tidak tahu arah perubahan. Kedua, tahu arah perubahan dan tidak setuju dengan perubahan tersebut. Kok pakai itu sih? Kenapa tidak pakai yang lain yang lebih murah misalnya? Ya. Atau yang ketiga, ini enggan berubah karena apa? Karena kalau perubahan itu terjadi, posisi mereka akan hilang. Kekuasaan yang selama ini mereka dapatkan, manfaat yang selama ini mereka nikmati akan hilang. Sebagai contoh ya, Bapak Ibu, tahun 2000 itu Pertamina mengadopsi, saya sudah pernah menyinggung ini di beberapa kuliah, ya di 2 kuliah, sistem yang namanya Enterprise Resource Planning. Ya. Pada waktu itu konsultannya dengan bangga mengatakan, kalau satu proses di Pertamina yang tadinya butuh 5 tanda tangan, besok dengan sistem baru ini hanya cukup butuh 2 tanda tangan. Dari segi efisiensi, bagus. Dari segi penghematan waktu, bagus. Dari sisi menyederhanakan proses, bagus. Tapi ya perlu kita ingat, ada 5 orang tanda tangan dan hanya menjadi 2. Berarti ada 3 orang akan kehilangan posisi. Padahal mungkin posisi itu didapatkan setelah dia bertahun-tahun berkarir, ya, bekerja keras, naik tahap demi tahap ke posisi tersebut. Nah, kalau tiba-tiba hilang hanya gara-gara satu software komputer, lalu bagaimana? Ya pasti akan mendapat perlawanan. Ya, saya tidak bicara mengenai hal yang negatif ya, kita bicarakan melalui yang kita bicarakan hal positif. Kalau saya sudah lama berkarir, saya sudah naik jenjangnya pelan satu langkah demi langkah, mencapai satu posisi, tiba-tiba posisi itu hilang gara-gara ada teknologi baru, ya saya pasti melawan. Ya, nah ini ya, resistant to change. Nah, kalau yang pertama dan kedua, tahu arah perubahan tapi tidak suka atau tidak tahu arah perubahan, ya ini harus tidak ada kata lain kecuali edukasi, diberitahu perubahannya begini. Atau kalau dia tahu tapi tidak suka, ya diyakinkan bahwa pilihannya yang dipilih oleh organisasi ini adalah yang paling tepat untuk organisasi tersebut. Nah, yang kehilangan manfaat atau kekuasaan ini yang agak ruwet gitu ya, karena sangat kontekstual tergantung dari organisasinya. Nah, internet itu meningkatkan kemampuan kita untuk mengakses informasi, menyimpan informasi, maupun juga mendistribusikan informasi. Ya. Sekarang di Atmajaya atau ya saya nggak tahu kalau di sekolah Bapak, kalau yang namanya undangan itu cukup kirim lewat email. Ya. Sekali kirim, seluruh universitas mulai dari dosen, tenaga administrasi, mahasiswa gitu ya bisa dapat. Ya. Hanya dengan sekali klik, ngirit sekali. Tidak perlu mencetak, kami itu punya karyawan 600, mahasiswa hampir 12.000.
Jadi kalau undangan itu dicetak ya 12.000 lebih lembar kertas terbuang. Gitu. Tapi dengan email ya tinggal ditek, gitu, kekirim. Gitu ya. Ini. Contoh di sini ya pengiriman manual buku ya, pakai elektronik ya, menghemat kertas cukup banyak, menghemat biaya distribusi cukup besar gitu ya. Oke. Nah, maka ketika kita mendesain satu sistem informasi yang baru, maka kita perlu memikirkan ya lingkungan organisasi tersebut. Saya pernah waktu tahun berapa ya, 2013 sampai 2014 itu membantu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ini, ada satu proyek namanya PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, saya itu membantu untuk mengembangkan sistem informasinya. Keinginan pemerintah itu adalah PNPM Mandiri Perdesaan ini pakai sistem yang online, seluruh Indonesia tersambung gitu ya. Nah, tapi kalau online itu kami survei, lah di pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, itu lalu bagaimana? Ya. Karena di sana ya nggak ada listrik, nggak ada sinyal, lalu bagaimana? Nah, berarti kan kemudian sistem informasinya harus disesuaikan untuk itu. Ya. Lalu strukturnya, siapa yang mendapat informasi, seberapa detail informasinya, kapan, dan seterusnya. Itu juga didesain. Ya, dan ada banyak pertimbangan yang lain. Termasuk juga waktu itu kami pertimbangkan nanti usernya bisa pakai atau tidak. Lalu dari hasil survei pada waktu itu, zaman itu media sosial yang populer adalah Facebook. Maka kemudian kami lihat, ternyata kalau banyak orang itu pakai Facebook lancar. Oh ya berarti nanti cara pakainya seperti cara pakai Facebook misalnya. Diusahakan nanti sistemnya seperti itu, supaya tidak terlalu ruwet. Sehingga ketika mereka sudah bisa pakai Facebook, pasti bisa pakai sistem yang kami kembangkan. Ya. Ini contoh bagaimana organisasi itu mempengaruhi perancangan sistem informasi yang baru. Oke, nah sekarang kita masuk ke bidang yang agak beda. Ini kita masuk ke persaingan. Nah, kalau ini, jadi saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu yang namanya persaingan itu seperti apa toh. Ya, sekolah Bapak Ibu pasti punya pesaing ya, baik dari sesama sekolah swasta ataupun negeri, bahkan mungkin dari sesama marsudirini sendiri itu saling bersaing. Bisa jadi seperti itu. Di Jogja ini ada 2 sekolah SMA aja, Tarakanita itu yang saling bersaing. SMA Stella Duce 1 dan Stella Duce 2 saling bersaing, rebutan calon siswa. Nah, kami di Atmajaya juga kami bersaing gitu ya, dengan BTS maupun PTN untuk berebut mahasiswa baru yang masuk ke tempat kami. Nah, tapi mengapa kok ada satu organisasi yang bisa menang bersaing dibanding dengan yang lain? Ada yang menjadi pemimpin di dalam bidang, ada yang menguasai pasar. Kenapa? Apa rahasianya? Kemudian ada seorang ilmuwan, ya, namanya Michael Porter. Michael Porter ini profesor di Harvard Business School. Di Harvard itu adalah sekolah termahal di dunia, Bapak Ibu. Jadi Michael Porter ini profesor di sana, dia ngajarnya. Dia keluar dengan yang namanya kekuatan persaingan Porter. Nah, modelnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau persaingan itu dipengaruhi oleh 5 kekuatan yang berbeda. Apa saja itu? Nah, ini sekarang akan kita bahas. Yang pertama itu yang kekuatan persaingan secara tradisional, itu adalah ya dengan sesama. SMA dengan SMA, perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, gitu ya. Pabrik mie instan dengan pabrik mie instan, pabrik mobil mewah dengan pabrik mobil mewah, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah organisasi-organisasi yang bergerak pada bidang usaha yang sama. Itu adalah pesaing. Ini adalah pesaing di dalam
pengertian tradisional. Jadi kalau misalnya di salah satu SMA muncul, wah kami akan tiap kelas akan dilengkapi dengan LCD proyektor, WiFi gratis, AC, ya ini kemudian menyebabkan yang lain juga, wah, dan kemudian laris misalnya, wah ini berarti nambah AC, nambah LCD proyektor, nambah komputer, ya, WiFi dan lain sebagainya, menarik bagi calon siswa, maka kemudian yang lain rame-rame juga menggunakan hal yang sama. Atau mungkin wah kami pakai kurikulum yang Cambridge misalnya, yang lain dan itu laris, yang lain juga akan mengikuti, begitu seterusnya. Ya, jadi ini, ya persaingan di sini itu biasanya ada sesuatu yang berbeda, ya, yang menjadi daya saing. Namun daya saing ini kemudian kalau itu terlalu mudah diketahui, jadi juga mudah seperti tadi ya, mudah ditiru gitu ya. Jadi saya, wah sekolah kami sekarang banyak peminatnya karena apa? Kelasnya ber-AC. Ini misalnya aja, saya tahu kelas ber-AC itu ya juga tidak. Tapi misalnya kelas ber-AC menarik banyak siswa datang, gitu ya. Wah berarti yang sekolah yang lain tahu maka rame-rame pasang AC. Misalnya. Atau, oh kami pakai kurikulum Cambridge dan ternyata laris, maka yang lain juga akan mengadopsi kurikulum Cambridge misalnya. Oh lulusan kami diakui di luar negeri misalnya, yang lain juga berusaha untuk melakukan hal yang sama. Nah ini persaingan tradisional, dan biasanya dengan era sekarang apa yang menjadi alat untuk kita menang bersaing itu dengan mudah segera diketahui oleh yang lain, ya, dan ditiru. Ya. Dengan demikian kelebihan tadi menjadi ya, kebiasaan, ya, menjadi biasa, tidak lebih lagi karena yang lain juga sama. Ya. Ini, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat itu di fenomena di sekitar Bapak Ibu. Paling gampang kan kita melihat kan makanan, gitu ya. Kalau ada satu makanan yang apa, misalnya es kepal Milo dulu ya, wah banyak udah dibuka es kepal Milo jualan. Cilok banyak yang jual cilok juga, pisang apa banyak yang jual pisang seperti itu. Dan itu biasanya usianya tidak akan lama. Ya sudah setelah nanti rame banyak yang jual ya lalu kemudian hilang dengan sendirinya. Karena tidak ada yang istimewa lalu. Ya. Oke. Nah kemudian persaingan itu juga bisa dipengaruhi oleh seberapa mudah pemain baru masuk. Toh misalnya, yang namanya jualan es kepal Milo tadi, itu kan gampang. Peralatannya gampang, modalnya juga tidak besar, tidak ada yang mengatur. Misalnya, di jalan ini nggak boleh ada lebih dari 3 penjual es kepal Milo, kan nggak ada yang mengatur seperti itu ya. Atau es kepal Milo itu harus pakai es yang seperti ini, nggak ada yang ngatur, gitu kan. Nah, makanya mudah sekali orang masuk ke dalam bisnis jualan es kepal Milo. Begitu juga dengan bisnis-bisnis yang lainnya, mudah sekali masuk ke situ. Modalnya mungkin tidak besar, regulasinya juga tidak membatasi, dan seterusnya. Namun beda misalnya dengan perbankan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau buka bank baru, wah itu regulasinya sudah sangat ketat. Modalnya harus sekian, orangnya harus bagaimana, cabangnya berapa, teknologinya bagaimana, ada yang mengatur. Bayangkan Bapak Ibu, yang namanya perbankan itu kan yang ngatur ada beberapa, ya. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, ya, ada nanti Kementerian Keuangan dalam ini perpajakan juga ikut ngawasi, gitu ya. Jadi perbankan itu adalah salah satu industri yang sangat ketat aturannya, sehingga untuk masuk ke sana kebutuhan modalnya besar, aturannya ketat, itu tidak mudah. Tidak banyak bank baru muncul, tapi kalau yang tadi es kepal Milo, wah dalam seminggu aja mungkin 100 lebih muncul gitu ya. Tapi kalau bank beda. Ya. Nah, ada juga industri-industri di mana pemain baru ini dibatasi oleh regulasi. Contohnya apa? Sampai sekarang Bapak Ibu mungkin tidak melihat kan adanya perusahaan listrik selain PLN. Kenapa? Ya regulasinya seperti itu. Ya. Kita tidak melihat adanya perusahaan minyak besar ya yang
jadi pesaing Pertamina. Ada sih yang jualan selain Pertamina, tapi kan tidak banyak. Tidak seluruh Indonesia ada. Karena apa? Ada regulasinya yang ketat mengatur itu. Nah, maka kemudian seberapa ketat atau seberapa sulit pemain baru masuk, ini akan mempengaruhi persaingan. Semakin sulit pemain baru masuk, maka persaingan tradisional tadi ya akan menjadi status quo ya, gitu-gitu saja. Tapi begitu pemain baru masuk dengan mudah, maka itu akan mengubah peta persaingan. Ya, ini contoh paling gampang ya bisa kita lihat pada dunia telekomunikasi dulu. Zaman saya masih kuliah yang namanya PT Telkom itu nggak ada saingan. Mereka kalau dilapori telepon rusak, wah kapan-kapan. Saya dulu itu ingat kalau telepon di rumah orang tua saya rusak itu kalau nggak lapor beberapa kali dalam sebulan nggak akan diperbaiki. Nah, sekarang karena pesaingnya begitu banyak ya dari telepon seluler maupun penyedia jasa telekomunikasi yang lain, Telkom itu menjadi berubah. Saya kapan itu di rumah tiba-tiba suatu hari tiba-tiba didatangi petugas Telkom. Kenapa gitu kan? Pak, menurut pemeriksaan kami perangkat internet di rumah Bapak ini bermasalah gitu. Bisa gitu, dan mereka asli ya, bukan penipu ya. Saya tahu ya petugas Telkom mana. Dan benar ternyata setelah diperiksa oleh mereka, jadi dari kantornya itu mereka meriksa, itu kualitas koneksi internetnya menurun. Ya, mereka buktikan dengan alat-alat mereka. Mereka nggak minta bayaran sama sekali. Pak, ini ada sesuatu yang salah. Lalu mereka telusuri kabelnya. Baik, lalu mereka lihat ke alatnya, mereka tes alat yang ada di rumah saya. Oh, ini alatnya sudah mulai rusak, Pak. Harus diganti. Ganti, nggak pakai bayar. Gitu. Nah, ini sekarang gitu ya, setelah persaingannya begitu ketat. Jadi masuknya pesaing baru itu kadang-kadang juga bagus gitu ya, membuat para pemain lama ini memperbaiki diri. PLN, ya, sekarang PLN susah deh ya. Tidak ada pesaing. Gitu ya. Jadi ya mereka bisa seperti itu. Gitu ya. Karena tidak ada pesaing. Ya. Ini dulu ya Pertamina itu begitu perusahaan minyak asing itu boleh buka SPBU, wah mereka langsung berubah kan. Ada pasti pas, ada macam-macam program Pertamina gitu ya. Itu karena masuknya pesaing. Kalau enggak ya mereka begitu-begitu saja. Oke. Lalu kemudian kekuatan persaingan yang ketiga itu adalah ada tidaknya produk pengganti. Kalau ada produk pengganti yang mudah didapatkan, maka kan dengan mudah pula mengubah persaingan. Nah, sebagai contoh, ini saya masukkan, saya berikan contoh begini Bapak Ibu. Australia. Zaman saya di sekolah ya, itu di Australia itu ada beberapa pabrik mobil di sana. Ada Ford, ada Holden yang merupakan merek nasional Australia, ada Toyota. Ya. Tapi kemudian pelan-pelan satu persatu pabrik mobil ini tutup. Toyota itu ketika mereka menutup pabrik mobilnya di Australia, mereka kemudian kenapa? Mereka memutuskan untuk ya sudah yang dari Australia itu dipasok dari pabrik terdekat. Pabrik terdekatnya di mana? Di Cikarang. Jadi Toyota yang dijual di Australia itu diproduksi di Indonesia sebagian, atau juga kalau nggak di Thailand, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa industri otomotif di Australia kok satu persatu tutup pabriknya? Mereka tetap jualan, tapi tidak punya pabrik lagi. Karena ada produk pengganti yang lebih bagus. Atau setidaknya sama bagus. Yaitu apa? Transportasi umum. Transportasi umum itu adalah pengganti mobil. Ya. Dan transportasi umumnya itu bagus. Di Australia itu punya mobil, itu mahal. Parkir mahal, bensin mahal, gitu ya. Pajak kendaraan juga mahal, gitu ya. Di tempat kampus saya itu dulu, untuk parkir itu sehari $8. Padahal pada waktu itu sekali makan itu $5. Berarti lebih mahal daripada makan. Nah, lalu pajaknya juga tinggi. Tolnya tinggi. Kalau di sini Bapak Ibu melihat harga bensin itu atau harga BBM itu kok berubah-ubah ya. Di Australia itu harga hari Senin dengan hari Jumat bisa beda.
Senin pagi dengan Senin siang bisa beda harganya. Kalau di sini kan penting Pertamina itu mengubah harga kan bulanan ya. Di Australia itu bisa. Nanti kalau hari Senin dengan hari Jumat di mana kemudian ada libur panjang, long weekend gitu aja. Oh itu harganya beda lagi. Satu SPBU dengan SPBU yang lain bisa beda padahal satu merek yang sama. Jadi mahal setelah punya mobil. Tapi sedangkan di kota-kota besar transportasi publik enak. Ya. Teman saya itu dulu kuliah di Australia, di Sydney ya, salah satu kota besar di Australia, itu keluarga dengan 4 orang. Selama 4 tahun di Australia, di Sydney itu tidak pernah merasakan kebutuhan untuk beli mobil. Mereka pakai bis, pakai kereta, itu gampang. Kalau mau misalnya agak cepat sedikit ya pakai taksi gitu ya. Sedikit lebih mahal tapi juga oke. Begitu mereka pindah ke Jogja, kebutuhan punya mobil muncul. Kenapa? Ya transportasi publiknya tidak bisa sehandal ya, tidak sehandal kalau di Australia. Nah ini. Jadi produk penggantinya apa? Transportasi publik. Maka industri mobil di Australia ya kemudian menjadi kurang menarik ya untuk bersaing di sana ya, ngapain gitu ya. Nggak usah bikin pabrik, cukup nanti diimpor saja karena toh kebutuhannya tidak banyak. Ya. Nah, kekuatan persaingan yang berikutnya yang keempat itu adalah kekuatan persaingan dari konsumen. Konsumen itu punya kekuatan untuk tawar-menawar. Seberapa mudah konsumen ini pindah? Ya. Oke. Nah, ini tidak perlu dijawab, tapi mungkin Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Bapak Ibu punya handphone, J? Pasti punya, toh? Ya. Nah, pasti ada satu nomor ya. Ada satu nomor yang sudah lama sekali dipakai, J. Betul ya? Iya. Betul. Saya itu punya nomor handphone saya itu sudah dari yang saya pribadi ya, itu sudah saya miliki dari tahun 2006 sampai sekarang nggak pernah berubah. Sudah berapa tahun? 17 tahun. Ada teman saya itu dari tahun 2001 dia punya nomor handphone itu nggak pernah berubah sampai sekarang. Apakah tidak ada keinginan untuk pindah operator? Gitu. Ya kadang-kadang pingin. Kenapa? Ini di sini sinyalnya jelek, harga paketnya mahal dan seterusnya. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena nomor itu sudah diketahui banyak orang dan penting untuk ya berbagai hal, untuk nanti daftar ke satu layanan, ke bank misalnya, dengan kerabat, kolega dan teman yang nomor itu yang diketahui dan seterusnya. Jika kalau pindah operator ganti nomor, wah, dah tidak menyenangkan, gitu ya. Biayanya terlalu mahal untuk ganti ke operator lain, ganti nomor. Nah, di Amerika Serikat itu ada satu aturan yang namanya number portability. Artinya, nomor itu milik kita. Kalau kita pindah operator, nomor itu mengikuti kita, tidak mengikuti operator. Nah, di Amerika Serikat itu ada aturan itu. Sehingga kalau di sana, ya kemudian persaingannya tidak lagi persaingan untuk nomor itu nggak boleh pindah dan lain sebagainya, tetapi kemudian benar-benar persaingan untuk memberikan layanan yang terbaik. Nah, sebetulnya di Indonesia zaman Menteri Kominfo-nya Pak Tifatul Sembiring, saya tuh banyak tidak setuju dengan kebijakan Pak Tifatul, tapi ide Pak Tifatul yang ini tuh saya setuju. Yaitu waktu itu Pak Tifatul sudah pernah menyampaikan ide untuk number portability. Jadi gonta-ganti operator terserah, nomornya ya sama. Nah coba kalau bayangkan, kalau itu terjadi, Bapak Ibu dengan mudah ganti operator, bisa pagi hari pakai yang merah, siang hari pakai yang biru, nanti malam pakai yang kuning misalnya gitu ya. Nomornya sama. Wah, itu kan persaingan antar operator akan semakin bagus nanti ya. Karena mereka akan diadu pada layanan, bukan karena mereka bisa pegang nomor gitu ya. Nah, ini. Jadi seberapa mudah kita berpindah. Ya. Nah, kalau kita mudah berpindah ke layanan penjual yang lain, maka persaingan akan ketat. Ya, contohnya apa? Es kepal Milo. Kita nggak suka dengan yang di sini, kita bisa pindah ke sebelahnya. Saya nggak suka antrian di sana, saya pindah yang sepi ya bisa. Gitu ya. Maka itu persaingannya akan kemudian
menjadi lebih ketat kalau konsumen dengan mudah berpindah ke pesaing. Ya, ini. Nah, berikutnya itu adalah kekuatan tawar-menawar supplier. Seberapa mudah atau seberapa baik supplier ini bisa mengubah pasokan mereka. Ya, PLN misalnya. PLN itu kuat sekali kekuatan tawar-menawarnya. Bapak Ibu nggak bisa pindah ke penyedia listrik yang lain. Nggak ada. Kalaupun ada sumber listrik lain, misalnya kita pakai sel surya, pembangkit listrik tenaga surya, atau kita pakai genset, itu akan lebih mahal daripada listrik dan tidak sebagus PLN kualitasnya. Jadi, saya pernah dulu punya genset, bukan punya, tapi ya kantor saya itu ada genset, dan setiap kali menggunakan genset itu beberapa komputer rusak karena ternyata tegangan listriknya tidak bisa stabil gitu ya. Pakai stabilizer juga percuma karena bahkan stabilizernya kemudian gantian rusak gitu ya. Tapi kalau listrik PLN tidak seperti itu. Ya, jadi ini. Nah, jadi seberapa kuat supplier ini bisa punya posisi untuk negosiasi ya, dengan kita untuk menentukan harga, menentukan pasokan dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah kekuatan persaingan. Ya, jadi ada 5 di sini Bapak Ibu ya. Pendatang baru, mulai dari persaingan yang tradisional kita ketahui ada mudah tidaknya pendatang baru masuk, ada tidaknya produk substitusi, seperti PLN itu nggak ada substitusinya. Susah ya. Maksudnya substitusi yang harganya kira-kira sama. Kekuatan tawar-menawar konsumen, seberapa mudah konsumen dipindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, supplier ya, bagaimana supplier ini bisa menentukan harga dan lain sebagainya. 5 kekuatan ini kemudian mempengaruhi persaingan yang terjadi. Ya. Semakin mudah pemain baru masuk, semakin banyak produk substitusi, persaingan akan menjadi semakin ketat dan sengit. Oke, nah lalu bagaimana strategi untuk menghadapi persaingan ini? Nah, Porter itu kemudian mengusulkan ada 4 strategi generik. Yang satu yang disebut low cost leadership. Jadi perusahaan yang menawarkan dengan harga termurah. Kualitasnya sama, segala sesuatunya sama, tapi harga termurah. Nah, ini tidak bisa kalau tidak bisa terlaksana kalau tanpa teknologi nggak mungkin. Contohnya apa? Ini penerbangan dengan harga murah. Ya, ini dulu dipelopori oleh AirAsia. AirAsia itu kan meniadakan banyak hal yang tidak esensial. Ya. Makanan itu kalau penerbangan jarak pendek, misalnya Jogja Jakarta yang nggak sampai 1 jam ya nggak perlulah makanan gitu ya. Sehingga itu menjadi opsi. Harga tiket bisa turun. Tiketnya, wah zaman dulu itu kan kalau yang namanya tiket pesawat itu bagus, berlembar-lembar. Ya. AirAsia mengganti dengan tiket yang tipis gitu ya. Bahkan kadang sekarang di beberapa bandara tidak perlu tiket. Itu cukup di aplikasi saja, PDF-nya saja sudah bisa. Ya, nih. Nah ini harganya murah, kualitasnya sama, produknya ya sejenis, kualitas sama, harga lebih murah. Maka biasanya kalau kualitasnya sama, produknya itu sejenis, kita akan memilih harga termurah biasanya. Yang kedua, kembali produk yang akan saya pakai contohnya benar-benar product differentiation. Sebelum Garuda ini mengalami masalah ya, Garuda itu selalu membedakan diri dari maskapai lain dengan cara apa? Mereka tidak pernah mengiklankan harga. Kalau AirAsia itu mengiklankan terbang Rp1 ke Kuala Lumpur gitu ya. Kalau Garuda tidak. Garuda itu yang ditonjolkan apa? Dapat makanan, ada fasilitas hiburan, TV itu ya. Lalu dapat koran, bacaan gitu ya. Lalu ini apa? Jarak kursinya sekian inci, mereka menyebutkannya lebih besar daripada, lebih lebar daripada AirAsia. Ya. Jadi mereka mengatakan kami itu perusahaan penerbangan full service, dapat makan, dapat koran, dapat hiburan, gitu ya.
kursinya nyaman dan seterusnya. Maka mereka tidak pernah menyebut harga. Kenapa? Karena kalau seperti itu harganya pasti lebih mahal. Nah, ini. Jadi ya memang produknya dibuat sengaja berbeda. Kalau produknya berbeda, harganya pasti beda. Sehingga nggak bisa membandingkan AirAsia dengan Garuda. Karena apa yang diperoleh beda. Produknya beda. Gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Lalu yang ketiga, fokus pada market niche. Market niche ceruk pasar ini satu pasar yang kecil sekali, tapi ya menguntungkan. Dan itu konsentrasi ke situ. Oke. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada satu mobil yang sangat mewah yang mereknya Ferrari. Saya kira mungkin tahu. Nah, Ferrari ini mobil sport buatan Italia. Nah, Ferrari ini ya harganya mahal dan tidak banyak orang yang bisa membeli. Itu pun Ferrari itu punya satu produk yang namanya waktu itu Ferrari F, seri FXX. Ferrari itu ada banyak seri. Tapi kalau serinya itu dimulai dengan huruf F, Fanta itu ya, maka itu adalah versi yang paling elit. Ya. Ferrari FXX ini adalah Ferrari yang dirancang oleh juara dunia Formula 1 7 kali Michael Schumacher. Ini dirancang oleh dia. Harganya itu hampir $2 juta. Ya. Lalu di dunia hanya diproduksi 30 unit. Dan itu belum selesai ya. Daftar eksklusivitasnya belum selesai sampai di situ. Hanya 30 unit, lalu tidak bisa dipakai jalan raya. Karena ya tidak memenuhi syarat untuk dipakai di jalan raya. Itu kalau masuk kir DLAJ nggak lolos. Gitu lah. Nah, jadi hanya bisa dipakai di sirkuit balap. Oke. Lalu, kalau membeli mobil itu, ya bisa langsung beli. Saya punya $2 juta, saya datang ke dealer Ferrari, saya mau beli FXX. Gitu. Nggak bisa. Harus dengan undangan. Jadi Ferrari akan mengundang siapa yang kira-kira pantas untuk membeli. Siapa yang diundang? Yang pernah punya seri F sebelumnya. Ya. Oke. Lalu yang terakhir, kalaupun sudah membeli, itu nggak bisa dibawa pulang. Itu harus disimpan di markasnya Ferrari di Itali sana. Nah, kalau pemiliknya mau pakai gimana? Janjian dulu dengan Ferrari. Kapan? Di mana? Nanti Ferrari akan datang lengkap dengan mekanik dan satu rombongan begitu ya, dengan suku cadang mekanik. Nanti si pemilik ini di sirkuit balap yang dipilih boleh ngebut sepuasnya. Sudah selesai, mobilnya masuk truk, bawa pulang lagi. Nah, coba kalau Bapak Ibu sekalian dihadapkan pada mobil seperti itu, apakah akan membeli? Jawabannya pasti tidak. Gitu kan? Ngapain sudah mahal, nggak bisa dipakai di jalan raya, nggak bisa dibawa pulang, gitu ya. Lalu untuk apa? Nah, namun Ferrari ini memang luar biasa. Mereka tahu konsumennya siapa. Konsumennya adalah orang-orang super kaya, ya, bahkan hiper kalau bisa dikatakan, bukan lagi super tapi hiper kaya. Ya. Nah, itu seperti raja-raja minyak Arab Saudi, raja-raja minyak di negara-negara Arab, gitu ya. Ketika FXX ini mulai dijual dalam hitungan menit habis ludes dan yang antri masih banyak, yang pengen itu masih banyak. Nah, ini adalah contoh bagaimana Ferrari itu melihat satu ceruk pasar. Orang yang sangat-sangat kaya itu kan jumlahnya tidak banyak. Tapi mereka itu punya sifat-sifat tertentu seperti anak kecil. Ya. Kalau saya punya, saya mau punya yang orang lain nggak punya. Gitu. Nah, itu dimainkan betul oleh Ferrari. Sehingga jualan 30 pun mereka bisa untung. Gitu ya. Bandingnya dengan Astra yang harus jual sekian ratus ribu mobil supaya bisa untung. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan keakraban dengan konsumen supaya tidak pindah ke pesaing maupun juga dengan supplier supaya tidak seenaknya menaikkan harga, gitu ya. Supaya dapat harga khusus, supaya dapat fasilitas khusus, ya. Misalnya kalau ada barang ya kita yang diprioritaskan, pesaing nanti dulu itu misalnya. Kalau ada barang baru kita yang ditawari pertama, pesaing nanti belakangan, gitu ya. Konsumen juga begitu. Ada beberapa produk gitu ya yang
layanannya bagus sehingga tidak membuat kita enggan berpindah. Atau ya seperti Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingat pertanyaan saya mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, apakah punya rekening gitu ya? Rekeningnya kenapa kok? Apakah rekeningnya itu bebas atau bagaimana? Bapak Ibu tidak, karena gaji ditransfer lewat situ. Nah, ini sebetulnya juga upaya untuk memperkuat konsumen supaya tidak pindah, sehingga kerjasama dengan Marsudi ini, kerjasama dengan yayasan-yayasan pendidikan, ya nanti gaji gurunya ataupun pembayaran SPP lewat situ. Nah, ini adalah upaya untuk mendekatkan atau meningkatkan keakraban dengan konsumen sehingga konsumen tidak pindah-pindah. Ya konsumennya dalam ini siapa? Ya yayasan, bukan Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini tadi ya sudah di contoh-contoh. Nah, internet itu seperti saya katakan tadi, sekarang kalau kita punya sesuatu yang buat kita menang bersaing, itu dengan mudah di-copy, ditiru. Siapa sih yang enggak bisa informasi itu sekarang terbuka, yang tadinya ditutup-tutupi saja bisa terbuka, gitu ya. Maka kemudian muncul ancaman besar terhadap beberapa industri. Contohnya apa? Media cetak. Coba kita lihat media cetak. Sebesar kelompok Kompas Gramedia saja, itu sekarang juga mengalami kesulitan luar biasa. Berapa banyak majalah, tabloid, atau koran dari kelompok Kompas Gramedia yang harus tutup. Ensiklopedia, mungkin Bapak Ibu pernah ingat ada ensiklopedia tercetak dulu ya. Dulu kalau punya ensiklopedia itu wah seneng banget, gitu ya. Orang kaya gitu kan. Tapi sekarang mana ada orang yang jualan ensiklopedia? Ya, ini. Jadi kekuatan persaingannya itu masih sama, tapi persaingannya menjadi semakin ketat. Ya. Dan teknologi itu memungkinkan pemain-pemain baru masuk dengan mudah. Bapak Ibu mungkin masih ingat kemarin kita juga sudah membahas itu mengenai ditutupnya TikTok Shop gitu ya oleh pemerintah. Nah, ini kan sebetulnya adalah masuknya pemain-pemain baru gitu ya ke dalam pangsa pasar di Indonesia. Dan itu ya hanya satu ya. Nanti apakah akan muncul lagi? Ya, saya kok menduga akan seperti itu. TikTok Shop boleh hilang, boleh ditutup atau bagaimana. Tapi nanti akan muncul pesaing yang lain. Ya. Nah, maka ada 2 hal untuk mensikapi ini. Seperti kebanyakan pedagang itu yang menjadi korban dari online itu lalu mengatakan, yang ditutup jangan hanya TikTok Shop, tapi Shopee dan Lazada juga ditutup. Nah, ini kok merembet kemana-mana gitu. Nanti jangan-jangan setelah itu Tokopedia dan Bukalapak juga ditutup. Nggak ada yang jualan online dan seperti itu. Jualan online dilarang. Wah, repot. Ya, itu satu sisi. Tapi cara yang lain adalah menyikapi adalah, ya berarti kita harus mencari tahu, gitu ya. Apa toh sebetulnya yang membuat orang tertarik untuk belanja online? Dan bagaimana kita bisa memberikan layanan yang lebih daripada belanja online yang biasa. Mungkin kita terjun ke online juga, tapi kalau sama-sama terjun ke online, ya apa bedanya? Maka harus ada sesuatu yang beda. Ya, ada nilai tambahnya. Ya. Nah, ini yang perlu dicari. Ya. Ini yang building brands dan juga membangun konsumen yang setia, yang loyal. Ya, caranya macam-macam. Ya. Ada yang memberikan layanan personal, gitu ya. Ada yang menyediakan produk yang sulit sekali dijumpai di pasaran. Ya. Dulu sebelum pandemi, sepupu saya itu punya usaha jualan kaos yang ada gambar-gambar wayangnya di Malioboro. Keluhan dia pertama adalah, wah, desain kaos saya ditiru orang. Ya sudah, kalau itu nasihat saya, gampang lah. Dah, desainnya ganti secara rutin. Maka dia kemudian mengganti desainnya. Ya. Dia sempat terpikir apakah desainnya itu mau didaftarkan hakinya ya, hak atas kekayaan. Tapi percuma, yang namanya pembajak itu selalu selangkah lebih maju gitu ya. Dan mereka juga nggak peduli dengan hukum-hukum seperti itu. Maka ya sudah, dia harus lebih kreatif, harus terus-menerus membuat desain baru. Ya, dan dia juga kemudian melebarkan pasar pada waktu itu, tidak hanya jualan, tapi juga menerima pesanan.
ke instansi-instansi, ini ternyata lebih menjanjikan gitu ya. Nah, ini salah satu langkah untuk menghadapi persaingan tadi. Nah, lalu ya munculnya smart product, ada Internet of Things, ada TV, ada jam tangan gitu ya, sepatu, bahkan mungkin di masa depan nanti ada kulkas pintar dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan, ya. Terutama nanti kalau yang smart ini tadi, produk yang smart ini, itu tantangan utamanya adalah pada keamanan. Nanti pada saat bicara keamanan akan kita bahas secara khusus. Nah, Porter itu tadi melihat persaingan atau melihat satu organisasi itu keluar, di luar ya. Pesaingnya siapa? Pemain barunya siapa? Produk ini. Tapi juga kemudian Porter ini punya model yang melihat kepada internal organisasi. Nah, jadi seperti ini. Porter itu membagi internal organisasi menjadi 2 aktivitas, yaitu aktivitas primer. Ini adalah aktivitas utamanya. Kalau ini pabrik, ini adalah aktivitas untuk mengolah bahan mentah menjadi barang yang siap untuk dijual dan kemudian dijual. Nah, jadi aktivitas primer atau aktivitas utama itu mulai dari barang masuk, barang itu diolah, kemudian nanti ada proses penjualan dan pemasaran, lalu barang dikirim, logistik ini, maupun juga kalau sudah dijual kepada pelanggan atau konsumen, adanya layanan purna jual. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang menambah nilai, aktivitas utama. Lalu ada aktivitas pendukung. Apa? Pengadaan barang dan jasa, SDM, ya, administrasi seperti akuntansi dan lain sebagainya, maupun juga research and development, penelitian dan pengembangan. Nah, teknologi atau investasi pada teknologi informasi itu akan sangat bermanfaat, akan terasa langsung akibatnya adalah kalau kita utamakan pada aktivitas primer ini. Beli mesin baru, beli kalau misalnya pabrik mobil itu beli robot untuk ngelas, wah itu langsung produktivitas naik. Beli mesin baru, jumlah produknya naik, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di komputerisasi itu adalah akuntansinya, wah laporan akuntansinya menjadi lebih cepat, lebih rapi, kesalahannya minimal. Ya, tapi lalu manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Apakah kalau misalnya Indofood itu sistem informasi akuntansinya modern, lalu rasa Indomie lebih enak, ragam produk Indominya lebih banyak? Tidak juga. Ini, ya, jadi untuk melihat internal di dalam. Oke, itu saja mungkin materi kita untuk hari ini, juga sudah jam 8 lebih, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, monggo Pak Taf. Baik Pak Sami Haji, terima kasih. Tadi ada gambar 3.5 yang gambarnya seperti bola mata, ada lensanya. Oh, ya. Kemudian itu disebutkan itu bahwa sistem informasi dapat menjadi sebuah instrumen pemindai seperti lensa. Kalau menurut sains itu kan lensa itu untuk memfokuskan cahaya sehingga nanti tepat pada retina. Nah, itu saya mohon penjelasannya Pak, contohnya dan penjelasan singkat bahwa sistem informasi itu seperti lensa. Terima kasih Pak. Ya baik Pak Oktav. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu bukan ya fokus lensa memang benar, tapi bahwa sistem informasi itu membantu kita untuk melihat lingkungan sebetulnya. Jadi misalnya ini yang terjadi pada kami, mungkin saya pernah cerita dulu, calon mahasiswa Atmajaya yang dari Pulau Bali itu berasal dari 3 kabupaten, Denpasar, Tabanan, dan Gianyar. Tapi di tahun 2000 itu ternyata
setelah dilakukan survei kami baru sadar bahwa calon mahasiswa Atmajaya dari Bali itu tinggal yang berasal dari Denpasar. Nah, yang 2 kabupaten yang lain itu pada kemana? Nah, teknologi informasi itu membantu kami, Pak, untuk di situ. Jadi, ternyata ada 2 kabupaten yang dulu sering mengirimkan putra-putra daerahnya ke Atmajaya kuliah, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini kan ada sesuatu informasi di luar yang kita tadinya tidak tahu, tapi berkat bantuan teknologi jadi tahu. Maka kemudian ya, berarti upaya promosi di sana mungkin perlu ditingkatkan, atau kalau tidak ditingkatkan, promosinya kalau di daerah Tabanan dan Gianyar tidak bisa seperti di Denpasar misalnya. Nah, itu caranya seperti itu, Pak. Jadi untuk mengetahui scanning tadi ya, memindah itu kan sebenarnya melihat lingkungan itu apa tahu yang terjadi. Nah, teknologi informasi bisa membantu kita. Karena nanti sebenarnya di dalam topik mengenai data analisis ya, dan manajemen pengetahuan itu nanti kita bisa melihat bagaimana peran teknologi ini bisa untuk membantu kita menyadari bahwa ternyata ada sesuatu pada data yang kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata ada hal-hal yang tidak biasa yang patut mendapat perhatian dari kita. Mungkin begitu, Pak Oktav. Baik, siap Pak. Terima kasih. Jadi untuk melihat lingkungan yang baik untuk biar lebih mantap jelas. Oke, baik sekali Pak. Terima kasih Pak Samyadi. Pak Anto Sigit, monggo. Baik, terima kasih Pak Samyadi. Mohon penegasan saja bahwa tadi di depan itu disampaikan organisasi itu selalu punya nilai. Nah, kenyataannya di lapangan itu kita melihat ada organisasi yang notabene nilai yang dianut itu bukan nilai-nilai positif. Ambil contoh, organisasi Papua Merdeka. Mohon maaf ya, ini mungkin. Nah, lalu apakah ini betul-betul organisasi dalam tanda petik yang sama disampaikan Pak Samyadi tadi, atau memang ini sebenarnya bukan organisasi, tapi disebut organisasi? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Wah, ini menarik. Begini Pak, nilai itu sifatnya sebetulnya kan subjektif, J. Sehingga saya tidak membela UPM, gitu ya. Saya sendiri juga tidak suka separatisme. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang mereka. Bapak, contohnya gini aja. Bapak suka wayang nggak, Pak? Mboten, Pak. Waduh, aja. Tapi kenal dengan tokoh Ramayana yang namanya Dasamuka ya, Pak ya? Ya. Oke. Dasamuka itu kalau dalam cerita wayang di Indonesia itu kan penjahat. Iya, betul. Tokoh. Tapi kalau di Sri Lanka dia itu pahlawan, Pak. Oh iya, betul. Iya. Jadi boleh kita tidak setuju pada nilai-nilai satu organisasi, tapi ya itu kan kita. Si organisasi tersebut mungkin menganggap nilai-nilainya ya baik gitu ya. Menurut mereka baik, menurut kita tidak. Nah, kelas inilah yang kemudian konflik inilah sebetulnya yang merupakan tantangan organisasi besar yang namanya Republik Indonesia. Itu sebetulnya kalau kita mau melihat dari kacamata itu. Apakah OPM itu bisa disebut organisasi atau tidak? Ya sebetulnya bisa. Namun memang organisasi itu kan bisa jadi rapi dengan segala sesuatunya teratur dan terstruktur seperti Marsudiri ini. Bisa juga tidak, tapi unsur-unsurnya ada. Sehingga kalau saya mungkin berargumen bahwa OPM itu bisa kita sebut sebagai organisasi. Ya. Meskipun value-nya ya bertentangan dengan keyakinan kita tidak setuju dengan cara-cara mereka beraktivitas, tapi itu sebuah organisasi. Dan ya kebetulan saat ini mereka sebagai satu suborganisasi atau satu bagian dari Republik Indonesia ini sedang berkonflik dengan bagian lain negara yang namanya Republik Indonesia ini. Mungkin begitu Pak Anto sedikit. Oke, matur nuwun, Pak. Ya, pertanyaan terakhir ya Pak Hieronymus Rahmat, monggo.
Bapak. Pak Samiaji, ini tempat saya ini kebetulan listriknya mati ini. Moga-moga baterainya penuh. Ya, Pak Samiaji tadi kan menjelaskan soal ciri organisasi itu kan. Ada soal penggunaan struktur hierarki, akuntabilitas, ketaatan pada prinsip, rutinitas proses bisnis, politik organisasi, lalu budaya, lingkungan, dan struktur itu kan. Nah, tentu di dalam organisasi ketika kita bicara politik organisasi, lalu budaya itu kan juga rawan adanya resistensi dan konflik, Pak. Nah, bagaimana mengelola dan memanage konflik itu agar tujuan organisasi itu tetap terjadi itu kan. Itu Pak pertanyaan saya. Ya, baik. Wah, ini kalau saya bisa memberikan jawaban, saya bisa jadi presiden mungkin gitu ya. Tapi ya begini Pak, itu adalah satu tantangan yang selalu dihadapi setiap organisasi. Nah, kita kembalikan saja kepada dasar konfliknya itu apa. Dasar konfliknya itu adalah perebutan atau persaingan mendapatkan sumber daya organisasi yang terbatas. Oke. Rebutan di sini atau mendapatkan belum tentu dalam artian negatif ya. Misalnya seperti kalau di SMA gitu, kegiatan ekstra sepak bola ini dapat dana lebih, mau beli seragam baru, tapi pada saat yang sama, lah ini ekstrakurikuler voli ini bolanya sudah kempes semua misalnya. Nah ini kan rebutan dana ekstrakurikuler yang terbatas mau untuk beli seragam sepak bola atau untuk beli bola untuk bola voli ini kan sama-sama olahraga aja. Belum nanti yang wala drama ini mau pentas ke Jakarta ya butuh dana untuk ke Jakarta. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya semuanya sama-sama baik ya Pak J. Tapi memang terjadi konflik karena ya sumber dayanya terbatas, anggarannya tidak banyak. Maka ya kemudian yang terjadi adalah harus ada ya kompromi, harus ada yang mengalah mungkin atau ada cara-cara baru untuk mendapatkan tambahan sumber daya. Ya, misalnya baik yang anggarannya itu hanya cukup untuk misalnya voli gitu ya. Sudah kita beli bola. Yang sepak bola dan drama ini atau teater mungkin cari sponsor dari luar. Nah, kemudian ada upaya-upaya dan sponsor seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kemudian ketika konflik ini terjebak pada ya pokoknya saya harus dapat, yang lain saya nggak mau tahu gitu ya. Nah ini sifat-sifat egois seperti ini yang hanya mementingkan kepentingan sendiri ini yang akan menyebabkan organisasi menjadi nanti konfliknya tidak selesai dan bisa membahayakan organisasi. Itu Pak. Jadi ya memang ya ini pinter-pinternya pimpinan organisasi untuk ya negosiasi, kompromi. Ada yang ngalah, ada yang ya sekarang mungkin voli dulu, tahun depan sepak bola, ya. Nah yang teater bagaimana? Ya coba dicarikan dana dari luar seperti itu. Nah ini kebetulan ini sekarang saya sedang mengalami hal ini Pak. Jadi Fakultas Kedokteran itu butuh ruangan untuk praktek. Ya. Nah mereka dokter-dokter mengusulkan ada satu ruang di salah satu kampus. Pak itu aja ruangan itu kalau disekat-sekat bisa cukup untuk praktek, praktek klinik itu ya, praktek pura-pura jadi dokter lalu meriksa pasien itu bisa tuh pura-pura gitu. Nah, tapi udah saya lihat ruangan ini cukup besar memang. Ruangan besar ini sebetulnya sering dipakai oleh banyak fakultas. Nah kalau itu saya jadikan ruang praktek Fakultas Kedokteran, saya bisa dihujat banyak fakultas gitu ya. Karena mereka kehilangan ruang besar gitu yang bisa dipakai untuk seminar, untuk rapat bersama gitu. Ya sudah, saya cari tempat. Atmajaya itu lahannya juga terbatas gitu ya. Kami ada tanah di beberapa tempat tapi agak jauh gitu ya dari kampus. Masa ya nanti harus naik mobil untuk praktek. Kemudian saya diskusikan ini dengan pimpinan Yayasan Slamet Riyadi. Lalu Pak Ketua Yayasan mengatakan, loh Pak, kita tuh punya loh Pak. Ternyata Yayasan tuh barusan membeli bekas kos-kosan di belakang kampus. Itu ada Pak, kalau kamarnya lebih dari 15, ada 20 lebih. Gitu. Pakai aja untuk kedokteran. Ya sudah, begitu dapat tambahan sumber daya tuh ini,
kedokteran saya berikan itu, gitu ya. Sedangkan yang ruang besar yang dipakai bersama-sama ini tetap tidak diutak-atik. Gitu. Kalau saya utamakan kedokteran, tidak nambah sumber daya, wah pusing saya, gitu kan. Tapi kalau ternyata kemudian ada tambahan sumber daya. Nah, ini Pak, jadi ya sangat tergantung konfliknya itu kenapa. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada dasar atau sumber utama konfliknya adalah perebutan sumber daya, ya itu yang harus dibereskan. Entah dengan ada yang mengalah, entah dengan mencari tambahan, atau mungkin ya kita buat skala prioritas yang nggak penting-penting banget, nggak usah dulu lah gitu ya. Nanti tahun depan atau di masa depan kalau ada sumber daya lebih baru kita pikirkan. Begitu Pak Hieronymus Rahmat. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, ini mengingat kita juga sudah melampaui alokasi waktu, jadi saya kira kuliah bisa dicukupkan sampai sekian. Seperti biasa nanti rekaman akan saya unggah ke YouTube dan tautannya akan saya share di Microsoft Teams atau juga di situs kuliah. Lalu jangan lupa nanti tanggal 23 kita akan bertemu secara langsung di kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, nanti kelompok 1, 2, 3 siap-siap untuk presentasi, ya. Nanti kita presentasi, diskusi, dan nanti akan diteruskan dengan materi-materi yang lain. Untuk tatap muka, nanti saya tidak keberatan kalau lebih banyak diskusinya daripada pemaparan materi dari saya. Jadi monggo nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal yang hendak didiskusikan sesama Bapak Ibu, dengan saya bisa membantu dengan senang hati. Materi itu dibaca sendiri masih bisa lah gitu aja. Tapi kalau diskusi ini kan mungkin tidak akan terulang lagi gitu aja. Jadi nanti monggo kalau itu akan dilakukan, saya dengan senang hati. Tapi yang jelas saya menantikan nanti ketemu langsung dengan Bapak Ibu. Ya seperti ini tuh ya oke ya. Tapi kalau ketemu langsung tuh rasanya beda itu ya. Mungkin juga kita bisa lebih berkomunikasi dengan lebih intensif. Itu Bapak Ibu, matur nuwun, selamat malam, berkah dalam. Matur nuwun Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.